Halo, perkenalkan nama saya Rizky Jonathan Rambat dari kelas C dengan NIM 23111010137. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi ulasan buku dari dosen Dr. Anda Jenny Imbang MHum dan Dr. Anda Donareti Timbioleng MHum. Kita masuk pada orientasi. Dr. Meriana Adriani SKM MKes merupakan penulis yang bergerak di bidang kesehatan pada masyarakat, dengan karya yang sangat banyak, terutama pada penulisan artikel. Dr. Meriana Adriani SKM MKes memiliki 100 lebih karya yang ditulis bersama beberapa penulis lainnya. Diketahui beliau sudah menulis dari tahun 2000 sampai blog internet dan saat ini merupakan dosen di salah satu universitas Indonesia yaitu Universitas Airlangga dan berfokus pada bidang nutrition dan dietitian. Lalu pada tahun 2016, bukan hanya Dr. Meriani Adriani SKM MK saja yang menulis buku pengantar gizi masyarakat, namun juga ada Prof. Dr. Bambang Wijamadi MS, MCN, PhD, SPGK, diketahui ikut menulis dalam karya buku tersebut. Prof. Dr. Bambang Wijamadi MS, MCN, PhD, SPGK merupakan penulis dengan profesi sebagai dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra yang saat ini berfokus pada bidang gizi sebagai konsultasi gizi sehingga dapat turut menulis buku pengantar gizi masyarakat ini. Kita masuk pada tafsiran isi. Buku hasil tulisan Dr. Meriana Adriani SKM MKes dan Prof. Dr. Bambang Wijamadi MS, MCN, PhD, SPGK yang diterbitkan tahun 2016 ini membahas beberapa seputar masalah utama gizi buruk di Indonesia, yang mana diantaranya membincangkan kekurangan energi protein atau KEP, anemia, gangguan akibat kekurangan yodium, dan kekurangan vitamin A atau KVA. Dengan fokus pada sebab akibat, masalah gizi, epidemiologi, parameter pendeteksian, akibat yang ditimbulkan, tindakan pencegahan, dan penanggulangannya. Buku ini juga menjelaskan kaitan antara gizi dengan berbagai faktor dan disiplin keilmuan yang lain seperti perikanan, pertanian, sosial budaya, kependudukan, dan ketahanan pangan. Buku ini termasuk dalam bukuan fiksi, maka itulah mengapa buku ini ditujukan bagi khalayak umum, tidak hanya untuk yang berprofesi atau bersekolah di kesehatan saja, namun buku ini dikasihkan pula untuk masyarakat yang ingin belajar tentang gizi mereka. Pada bab 1 dalam buku sudah menjelaskan apabila masalah utama di Indonesia yang sedang berkembang adalah kurangnya energi protein atau KEP. Telah ditemukan jika prevalensi tertingginya berada pada anak berumur di bawah 5 tahun serta ibu yang mengandung dan menyusui. Pada bagian pendahuluannya ditulis jika penderita KEP sendiri memiliki berbagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangannya energi maupun protein dalam proporsi bermacam-macam. Dr. Mirian Adriani SKM MKes dan Prof. Dr. Bambang Wijatmadi MS MCN PhD SPGK menemukan jika orang yang menderita KEP ada yang memiliki beberapa ukuran tubuh yang terlihat lebih besar dari ukuran tubuh lainnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang terlambat akibat kekurangan makanan yang kurang protein dan yodium. Inilah yang menimbulkan keadaan KEP pada derajat yang ringan sampai pada derajat yang kuat. Kurangnya energi protein di tubuh manusia seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan atau budaya, dan faktor pendidikan. Ketiga faktor inilah yang mengakibatkan mengapa kurangnya energi protein dan yodium yang dapat mengarah pada kekurangan gizi akut yang bisa saja menyebabkan penyakit stunting pada anak dan anemia pada ibu hamil. Mengacu pada buku lain tentang gizi, buku Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat yang ditulis oleh Filda Anna Triawati, SGZ, M-Gizi, dan Eko Sahartini, ST, MKes pada 2018 menjelaskan jika gizi yang buruk
dapat menghancurkan masa depan bangsa dimulai dari bayi, balita, dan remaja sampai sebagai tunas bangsa. Maka dari itu, diperlukannya penanggulangan dari pemerintah serta kontribusi dari masyarakat setempat dalam mencegah gizi buruk dan kurangnya energi protein pada anak, dan menyusui dalam rangka mengurangi kematian di Indonesia, dan menekan penyakit tidak menular yang ada di negara ini. Kita masuk pada evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini ditulis berdasarkan penelitian dengan metodologi saintifik. Karena berdasarkan penelitian, yang dituliskan bukan sekedar opini penulis, melainkan data nyata dan faktual. Selain itu, buku ini memberikan informasi secara terperinci dengan disertai gambar sehingga mudah ditangkap dan mengesankan serta memberi arahan untuk pencegahan gizi buruk pada anak. Buku ini sangat berguna dalam menambah ilmu demi menjaga gizi untuk hidup yang sehat. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Meskipun pada cover buku tidak tertulis khusus kepada siapa, namun untuk dipelajari buku ini cocok untuk orang yang ingin masuk jurusan gizi dan masih pada tingkat awal, namun tidak cocok bagi mereka yang sudah ingin mengambil alih gizi. Karena pada judul saja kita sudah bisa menangkap apabila buku ini sebagai buku pengantar gizi kepada masyarakat. Walaupun di sana tertulis untuk umum, namun ternyata umum di sini mengarah pada orang-orang awam yang profesinya bukan kesehatan dan orang yang baru saja mempelajari gizi. Meskipun begitu, berbeda dengan buku pertama ini yang lebih menitik beratkan pada hal yang luas, yang fokusnya bukan hanya pada individu saja, melainkan juga terhadap lingkungan dan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh individu. Jika dibandingkan dengan buku dasar ilmu kesehatan masyarakat yang ditulis oleh Vilda Anna Firia Setiawati, SGZ Gizi, dan Eko Hartini, ST MKes 2018, sangat kentara bila buku kedua ini lebih mengarah pada individu yang mana subjektivitasnya adalah anak, remaja, lansia, mengedepankan subjektif pada anak dan ibu menyusui dan hamil. Maka di buku kedua subjektivitasnya pertama remaja, balita, dan lansia. Kemudian jika buku pertama lebih mengedepankan akibat yang disebabkan dari gizi buruk alias penyakit yang dihasilkan, maka buku kedua mengutamakan gejala-gejala yang ditimbulkan. Mungkin beberapa penyakit ada beberapa yang disebut di dalam buku kedua ini, namun tidak diulas secara spesifik tentang bagaimana reaksi penyakit tersebut dalam menyerang tubuh manusia akibat gizi buruk. Walau terdapat perbedaan dalam hal pendekatan, kedua buku ini memiliki persamaan juga, yaitu ditulis dengan upaya penyebaran virus positif dalam mencegah masyarakat yang awam akan kesehatan yang untuk tidak terserang gizi buruk dengan bermacam-macam penyakit yang bisa ditimbulkan, sebagai upaya untuk mengurangi biaya berobat dan penekanan angka kematian di Indonesia. Kemudian untuk para pelajar yang ingin berprofesi di bidang kesehatan, buku ini sangat berguna dalam menambah wawasan sebelum naik tingkat dan masuk lebih dalam pada pembelajaran tersebut. Kita masuk pada rangkuman evaluasi. Buku pengantar gizi masyarakat ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang bersekolah kesehatan, apalagi yang ingin mengambil jurusan maupun prodi gizi. Terutama buku ini sangat bermanfaat bagi para masyarakatwan yang ingin mempelajari gizi untuk mempertahankan hidup sehat mereka. Informasi terperinci yang ada dalam buku mengenai akibat dari kurangnya gizi kepada masyarakat, di mana banyak menyebabkan penyakit tidak menular, terlebih pada anak yang berumur di bawah 5 tahun dan ibu menyusui yang dihubungkan dengan macam-macam faktor. Sebagai pengamat pola makan dari seorang, hal ini dijadikan landasan mengapa harus lebih memperhatikan asupan gizi. Sekian dari saya dan terima kasih.